15 sampai 20 menit lah di daerah Ancol. Sedekat ya? Iya, masih terjangkau. Nah, Ibu sendiri kan sebagai guru BK ya, biasanya itu cara menangani anak nakal atau di kampus itu gimana sih? Ya, sebenarnya concernnya guru BK bukan kepada siswa yang bermasalah, tapi semuanya ya gitu. Memberikan bimbingan untuk siswa yang berprestasi juga itu ranahnya kita. Namun memang sering menjadi salah kaprah ya, identiknya banyak lebih kepada menangani anak-anak yang bermasalah aja. Caranya ya tentunya berbeda-beda. Kita lihat dulu dari faktor permasalahannya, sebabnya. Kan nggak mungkin ada akibat tanpa sebab. Jadi kita telaah dulu sebabnya. Dan di dalam BK itu kan singkatan dari bimbingan dan konseling. Untuk anak-anak yang bermasalah biasanya dilakukan penanganan konseling, tapi dilihat dulu permasalahannya seperti apa. Dan konseling itu tidak bisa dilakukan sekali gitu, karena untuk melihat perubahan sikap seseorang itu kan perlu proses waktu, jadi tak ada yang instan. Yang pastinya kita telaah dulu apa permasalahannya, kita cari informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber, melakukan assessment, barulah kita bisa tahu treatment apa yang sesuai anak-anak. Itu untuk yang bermasalah. Yang berprestasi pun ya harus kita tangani, karena apa, sayang kalau nggak ditangani nanti mereka jadi tak terarah. Banyak anak-anak yang sebenarnya punya bakat pendam tapi belum percaya diri melakukan itu kan juga harus ditangani. Berarti guru BK ini sebagai nggak hanya buat ini murid nakal dong ya, tapi layanan kayak buat prestasi gitu bisa juga ya. Terus tadi kan ada sedikit menyinggung tentang kebutuhan khusus ya. Memang iya, karena di sekolah negeri sekarang itu membuka yang namanya jalur inklusi atau afirmasi gitu ya. Itu ada memang kuota khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Tentunya penanganannya beda juga. Kita lihat kebutuhan khususnya apa, karena kebutuhan khusus itu kan banyak jenisnya. Kita lihat dulu misalnya di bidang apa, dan kita juga harus memberikan sosialisasi dan pengertian kepada guru-guru yang mengajar. Jadi yang nggak bisa guru BK itu berjalan sendiri atau bekerja sendiri, tapi butuh dukungan dari berbagai pihak, apalagi dalam penanganan siswa yang berkebutuhan. Kita tahu ya layanan BK itu apa aja, tidak hanya anak-anak, tapi biasanya layanan buat murid prestasi juga. Nah, buat boleh kasih motivasi buat teman-teman yang mau masuk di SMK 54 Jakarta. Oke, untuk kalian yang mau masuk SMK 4, jalur di SMK itu banyak. Dan satu, SMK itu kan tidak ada jalur donasi ya, jadi bebas siapapun bisa. Ada jalur prestasi, reguler, gitu, afirmasi, jadi siapapun bisa masuk ke sini. Yang penting memang memenuhi kriteria yang ada dari segi nilai, sudah juga dan lain sebagainya. Kalau kalian punya prestasi, silakan cantumkan prestasi jenis apapun. Dan ketika nanti kalian masuk di dunia SMK, nggak usah khawatir. Mungkin banyak hal baru yang akan kalian pelajari, tapi kalian akan diajarkan dari dasar. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan, bisa konsultasi ke guru BK atau guru yang terkait, jangan sungkan. Dan ini kesempatan kalian, anak SMK itu bukan cuma bisa kerja, tapi tidak menutup kemungkinan anak SMK itu boleh melanjutkan pendidikan dan bisa berwirausaha. Jadi keunggulan anak SMK itu banyak yang tidak kalah dengan dari siswa-siswa SMA. Kita sudah diberikan skill ya di kejuruan masing-masing. Artinya kita siap untuk memasuki dunia industri. Memang SMK representasikan tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa melanjutkan kuliah. Makanya lulusan SMK itu BMW bisa bekerja, melanjutkan pendidikan dan W-nya wirausaha. Jadi yang mau masuk SMK jangan ragu-ragu ya. 5
dimatengin, jangan sampai salah memilih. Baik Bu, makasih informasinya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dingin banget kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini saya ingin menanyakan di sini dengan Bapak siapa? Nama saya Andi. Pertama kali mengajar itu tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Dan apa masuknya? Mengajar ya? Masuk kerja di sini 2018. 2018. Terus kalau boleh tahu rumahnya dari sekolah sini itu jauh apa enggak Pak? Oh dekat. Di sekitaran sini. Iya. Terus kalau menurut Bapak sendiri cara menangani murid nakal atau berkebutuhan khusus itu gimana Pak? Kita menggunakan muridnya. Pendekatan sama murid. Jangan terlalu dibawa aku atau gimana. Kalau pakai inilah. Kita kedekatan murid ya kan. Terus kalau buat motivasi buat teman-teman atau adik kelas yang ingin masuk ke sekolah 54 ini itu apa Pak? Motivasi? Motivasinya pertama ya belajar setelah sampai tahu gimana yang penting gue merokok jangan sampai merokok. Jadi Pak cukup sekian, terima kasih. Silakan duduk. Ya, oke. Terima kasih Bu. Kabarnya gimana Bu? Kabarnya pada hari ini? Baik, sehat. Kalau Ya, kamu sehat, gimana Bu. kok? Oh, saya sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah, puji Bu. Tuhan. Kita langsung mulai aja apa gimana Bu orang caranya? Silakan. Oh, langsung mulai ya. Pertama nih saya mau nanya nih Bu. Kan Ibu sudah cukup lama ya Bu ya menjadi guru gitu ya. Oke. Udah lumayan lama. Mungkin ada kesan dan pesannya Bu untuk selama mengajar di 54 ini Bu. Oke, baik. Makasih kok. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu. Ini wawancara ini dalam kaitannya dengan tugas apa? Oh. Dengan terus tujuannya apa? Tugas dari pelajaran apa? Oh iya, kalau untuk tugas ini Bu, kita dari ada rangka itu namanya promosi sekolah. Nah, dari tugasnya itu dari tugas bahasa Indonesia Bu. Oke, Bu Rati. Oke. Oke, baik. Ibu jawab yang ditanyakan Eko tadi ya. Boleh. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 1999, jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya, kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari tuh tawuran. Hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya. Jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 24. Itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi. Ditungguin Babinsa. Karena eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi ibu waktu itu masuk dengan saya lagi kondisi hamil gede ya. Jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal, yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok. Makin ke belakang, walaupun ada tawuran tapi artinya udah mulai menurun. Reda ya, Bu. Udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Oke, apa lagi Pak? Nah, untuk tadi kan ada pesan dan kesannya dari Ibu. Nah, ini saya mau langsung ke yang ini Bu. Kan Ibu udah cukup lama ya di sini ya. Oke. Lumayan lama juga ya. Saya mau nanya ini Bu, kira-kira kekurangannya gitu loh Bu. Kita kan saya juga udah lumayan cukup lama ya, hampir 2 tahun ya di 54 ini. Mungkin menurut Ibu ada kekurangan dari kitanya atau mungkin dari kekurangan program pembelajarannya yang mungkin kita belum bisa capai gitu Bu di 54. Kalau kekurangannya itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya, pasti ada kekurangan. Nah, yang pertama itu kekurangan dari pihak guru dulu. Iya, Mas. Kekurangan dari pihak guru. Jadi guru tuh tidak semuanya baik, tidak semuanya benar gitu loh. Untuk saya pribadi aja, kalau bicara masalah guru, saya yakin saya belum sempurna banget. Saya yakin saya juga masih banyak kekurangan ya. Apalagi kamu kelas yang ibu ajar, pasti kamu tahu apa kelemahan saya, apa kekurangan saya. Ya. Tapi bagaimanapun saya berusaha untuk berikan yang terbaik ya untuk anak didik saya.
kelemahan di SMK 54 itu yang pertama tuh masalah disiplin waktu, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Hal yang sederhana saat masuk kelas saja. Kalau masuk sekolah oke, kita semua guru-guru pengen cepat nyampe. Tapi berkaitan dengan kalau masuk kelas, kalian bisa saksikan sendiri kalau kita mau bicara jujur, banyak yang tidak on time. Benar kan? Kemudian banyak yang keluar sebelum jamnya selesai. Siswa sih fine-fine aja, lebih cepat gurunya keluar lebih baik, lebih lebih lama gurunya masuk sekelas, mereka lebih senang tuh. Tapi kasihan kan, kalau kita bicara masalah efektivitas waktu masih jauh dari kata baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin waktu. Yang kedua, kalau mau dibilang kesan, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kami yang Bapak Ibu guru itu, kalau dulu itu kesannya lebih kompak. Oh iya. Lebih kompak, lebih guyup. Apa mungkin karena guru-guru tua ya dulu ya, jadi lebih kompak, lebih guyup. Kekeluargaan juga lebih terasa. Dengan sekarang kalian lihat banyak guru-guru muda. Mungkin kalau guru muda dengan gennya sekarang beda dengan guru-guru tua. Kalau sekarang lebih banyak gen Z dan seterusnya. Egonya lebih tinggi. Jadi seringkali ada hal yang sederhana sampai terjadi bentrokan, benturan. Sebenarnya dari hal yang sederhana, dan itu tidak ibu alami dulu di zaman guru-guru yang senior dulu. Jadi kalau mau dibilang kesan saya lebih senang, lebih nyaman di era yang sebelumnya daripada sekarang. Karena untuk sekarang saya merasa bahwa nggak terlalu kompak, nggak terlalu guyup, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang itu guru TKR dengan ruangannya sendiri, TPT ruangan sendiri, di sini sendiri-sendiri. Ya, kita ketemu paling kalau ada rapat, semua dengan kesibukannya masing-masing. Nah, itu kekompakan juga tidak terlalu seperti yang kemarin-kemarin. Nah, itu kesan saya aja. Ya, berharap sih walaupun kita pisah-pisah ruangan, tapi masih ada kebersamaan kekompakan. 54 ada. Oke, apa lagi Bu? Lalu ini Bu, Ibu kan mengajar matematika ya. Saya mau nanya dong Bu, kalau susahnya gitu loh Bu, mungkin Ibu kayak mengajar kan hampir ada susah, ada mudahnya, mungkin dari anak-anaknya sendiri menerima materi atau mungkin dari ibunya yang susah menjelaskan kepada mereka Bu. Itu gimana tuh Bu? Oke. Kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya itu lemah. Hampir semua SMK yang ada di Indonesia, kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya. Hal yang sederhana, tambah kurang kali bagi aja dulu. Tidak semua orang tuh siap gitu loh. Tuh, lemah. Hampir semua sekolah, mau sekolah swasta, sekolah negeri, matematika dasarnya lemah. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya guru aja. Metode yang dia pakai apa, yang buat anak itu. Yang pertama, jangan dulu kejar supaya anak itu paham. Anak itu rasa nyaman dulu sama gurunya. Paham itu untuk yang kesekian. Tapi yang pertama, anak yang bisa nerima gurunya ada di kelas. Dia nyaman. Contoh, Bu Maria masuk ke kelasnya Eko. Kalian nyaman dengan kehadiran saya di situ, ya udah saya merasa saya diterima. Pasti ilmunya saya sesulit apapun pasti diterima. Tapi kalau kehadiran saya dirasa kalian momok buat kalian, dengar namanya pelajaran matematik sebentar, Bu Maria sebentar, malas . Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua Kelas 12 TKJ 2. Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara. Kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini Pak? Kalau jurusan TPTU ya tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik Pak, menurut Bapak sendiri apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu? Ciri khas anak-anak TPTU tentunya
sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik Pak, untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin, sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu. Nah itu, sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan atau karena suruhan orang tua atau karena dorongan orang lain. Nah itu, sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik Pak, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Untuk telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan salah satu karyawan di SMK Negeri 50 Jakarta. Boleh perkenalkan Mas namanya? Namanya Agus Darmawan. Pekerjaan Mas Agus di sini sebagai apa? Sebagai caraka instrumen. Kapan Mas Agus mulai bekerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Awalnya dari tahun 2015. Apa sih yang bikin Mas Agus mau kerja di sekolah ini? Saya ada lowongan dan kerjanya halal, pasti masuk. Terus berikutnya ada gak sih Mas tak enaknya kerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Dan enaknya kalau misalkan lebih banyak kerjaan, ditambah lagi kerjaan. Tanggapan Mas Agus tentang kebiasaan siswa di sini. Kebiasaan tempat tidur. Suka tidur. Susah diatur. Parah sih. Terus terakhir, kesan Mas Agus selama bekerja di SMK Negeri 54 Jakarta. Rasanya kalau bersama bersama guru atau sama karyawan Keluargaan. Mungkin cukup pertanyaannya. Terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Pandu Fatullah dari 12 TPR 4. Di sini saya ingin mewawancarai wakil sarana dan prasarana. Dengan Bapak siapa, Pak? Diwakilkan oleh Bapak. Udah. Langsung tinggal dipotong aja. Diwakilkan dengan Bapak. Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Rahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Sanpras. Kalau boleh tahu nih Pak, umur Bapak berapa sih? Kayaknya tadi masih muda gitu. Ya, saya saat ini usianya 33 tahun. Saya lahir di Semarang ya, 10 Januari tahun 1991. Kalau hobi nih Pak, untuk waktu senggang tuh biasanya Bapak ngapain? Hobinya untuk saat ini waktu senggang mungkin bisa main sama anak ya pasti ya. Kemudian saya juga hobi di bidang otomotif. Saat senggang saya juga melakukan servis sepeda motor customer dan lain-lain. Tahun berapa Bapak jadi guru? Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014 di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 54 Jakarta. Berarti di sini udah berapa tahun Pak? Sudah berapa ya?
sampai 6 tahun. Terus awal mulai jadi guru gimana sih Pak? Apakah emang cita-citanya awal dari jadi guru apa gimana? Awalnya dulu malah tidak ada niatan untuk jadi guru ya. Kebetulan dulu awal ada teman ya yang menawarkan untuk bekerja di sekolah SMK Negeri 2 Kota Bekasi itu. Saya juga seorang guru, kemudian saya coba dan alhamdulillah ternyata menjadi guru itu nyaman gitu ya, nyaman dan insya Allah berkah. Untuk saat ini mapel apa yang sedang Bapak ajarkan? Untuk saat ini saya mengajar di pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan di otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan. Ada kesulitan nggak Pak yang Bapak alami saat mengajar? Untuk kesulitan ada pastinya ya, tentunya ada. Cuma saya sebisa mungkin mengikuti kemauan peserta didik, kemudian selain itu untuk meningkatkan skill ya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu juga jika ada kesulitan saya sering juga bertanya atau berdiskusi dengan guru senior maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang lain dan ke kepala sekolah. Gimana menurut Bapak rekan-rekan guru dan para staf di sini? Untuk guru dan staf TU ya, di sini alhamdulillah baik ya, nyaman dapat menerima saya dari awal sampai saat ini. Dan di sini guru dan karyawan itu unik ya, unik-unik, kreatif ya, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di setiap individunya seperti itu. Ada saran nggak Pak untuk SMK 54 Jakarta? Sarannya semoga SMK Negeri 54 Jakarta di tahun ini ya 2024 ini dapat lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya, kemudian dapat meraih berbagai jenis penghargaan ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Untuk motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi selanjutnya itu untuk Gen Z lah, gimana tuh Pak? Oke. Mungkin untuk siswa-siswa atau siswa-siswi atau alumni ya, ini lebih semangat lagi dalam belajar dan mengasah keterampilan ya, baik hard skill maupun yang soft skill, terutama sih di bidang soft skillnya. Kenapa? Karena di industri itu banyak inputan. Jika hard skill itu masih bisa diasah di perusahaan, tetapi kalau untuk soft skill itu perusahaan perlu waktu lama untuk membuat siswa lebih berkarakter seperti itu. Saya Pak udah wawancara kita. Terima kasih atas waktu Bapak udah meluangkan waktu untuk saya mewawancari Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak bisa dimaafkan karena apa, bullying ini bisa membekas kepada si korban, ini akan berlalu dan panjang dalam kehidupannya. Kalau si korban tidak berubah bangkit, tidak bisa berubah dirinya, tetap merasa terbullying, merasa terpojokkan atau terintimidasi, ini adalah hal yang berat buat seseorang, terutama untuk bisa bergaul, untuk bisa berkarir, apalagi untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, karena dia akan merasa terbullyingnya itu akan menjadi sesuatu yang membebani dalam hidupnya. Nah, ibu berharap ini biasanya kalau dia KJP ini akan diputus KJP-nya secara otomatis ya. Kalau dia tidak KJP pun kita akan peringatkan. Nanti kalau memang sekali masih belum, 2 kali 2 surat pernyataan, ketiga kali kita ada pembinaan masih tidak berhasil, maka kita akan mengadakan di sini nanti konferensi kasus untuk hubungan konseling. Ini bisa kita kembalikan ke
bisa dimaafkan. Kenapa? Membekasnya itu, melabeling seseorang seperti itu akan menjadi dasar membuat orang menjadi rapuh, membuat orang menjadi lemah. Itu yang kita merasa sangat berdosa kalau hal itu kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, individu maupun kelompok. Ini harus dihindari, harus ditekan habis. Ini harus menjadi sekolah nyaman untuk anak ya, sekolah yang bersahabat, sekolah yang bermartabat, dan sekolah yang profesional di dalam membina emosi siswa menuju kepada sukses hidupnya. Ibu, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan pertanyaan saya, siapakah tokoh faktor mendorong Ibu Hamidah Nasir menjadi kepala sekolah SMK Negeri 4? Kalau faktor mendorong ya tentunya dari dalam diri sendiri yang pertama, kedua ya dari teman sejawat ya, karena itu ada tujuan untuk belajar. Yang ketiga ya juga dari faktor keluarga. Artinya dari berbagai unsur itu yang mendorong, yang memuatkan saya untuk bisa berkarir sebagai kepala sekolah ya. Karena ketika proses awal itu banyak sekali dukungan dari rekan-rekan sejawat ibu ketika menjadi seorang guru ya. Sebenarnya sekarang juga tetap guru, hanya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi statusnya masih sama dengan teman-teman ya. Artinya betul juga dengan anak-anak semua. Ibu berharap ketika kita punya misi untuk sukses, jangan pernah takut untuk melangkah. Ketika kita jatuh, bangun kembali. Ketika kita merasa kekurangan, cari kelebihan diri kita itu apa ya. Komunikasikan dengan baik, membuka dunia, artinya membuka lebar-lebar kita, apa perlu pengetahuan dan sebagainya, dari yang ringan, yang sederhana sampai pengetahuan yang menyangkut kepada teknologi, aplikasi dan sebagainya harus dipelajari, harus dikenali ya. Kemudian juga secara attitude kita juga harus belajar bagaimana bisa bersama dengan orang lain, mengenali segala kekurangan orang lain. Dengan begitu kalian akan mudah di dalam berkarir, di dalam bergaul maupun dalam berusaha. Jadi ibu berharap seluruh siswa-siswa ibu semua bisa sukses. Ketika transfer study semua sudah kelihatan siapa, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang wirausaha, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi. Itu harapan ibu sekarang. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, pertanyaan sudah selesai Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, segitu saja Ibu dari saya dan Rizky Alumni. Terima kasih. Saya undur diri Ibu. Terima kasih juga, sama-sama ya. Jangan segan-segan untuk bisa saling curhat, saling curah perasaan, tidak apa-apa. Selalu terbuka ruangan ibu siapapun itu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Pak, aku satu lagi motivasi buat teman-teman kita yang masuk SMK 54 dan yang mau lulus, boleh Bu motivasi? Untuk motivasi yang kelas 9 ya, mau masuk kelas 10, SMK 54 ini adalah SMK yang bisa kalian andalkan ya untuk menggantungkan masa depan menjadi tenaga profesional di bidang konsentrasi keahlian masing-masing. Ada di bidang TPTU, kemudian ada TKR-nya, ada TKJ-nya. Kebetulan di tahun ini kita masuk ke tahun kedua sekolah pusat keunggulan nasional, artinya kita sekolah termasuk di antara 200 sekolah yang diperhitungkan untuk pemadanan pertama seluruh Indonesia dari sekian ribu sekolah. Tentu ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Jadi untuk anak-anak ibu, calon-calon yang akan memasuki SMK 54 silahkan untuk mengembangkan karir kalian di bidang konsentrasi keahlian yang kalian tuju, yang kalian sukai. Di sini kita bersama-sama mewujudkan mimpi menjadi tenaga yang profesional di bidangnya dengan SDM yang kami miliki, dengan sarana prasarana yang dimiliki, dan sekarang adalah pemadanan. Tentu sarana sumber daya manusia sudah terpenuhi oleh pemerintahan pusat untuk SMK 54 Jakarta. Kita juga punya TEPA, Cing Factory yang akan kita launching di tahun ini. Kita punya unit produksi, ya, kita punya kantin yang sehat, kita punya lingkungan sekolah, perpustakaan yang cukup memadai, sehingga insya Allah untuk calon-calon siswa-siswi yang akan memasuki SMK 54 tidak akan kecewa. Mudah-mudahan kita akan membantu sukses untuk kedepannya sesuai dengan harapan anak-anak ibu calon-calon SMK, siswa-siswi SMK 54 Jakarta. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke teman-teman, segini aja wawancara kita dengan kepala sekolah. Untuk Permata juga bisa wawancara kepala sekolah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.